Halo semuanya, di sini saya Gita Dewi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar Komunikasi Komputer dan Jaringan, saya memilih salah satu bahan materi yaitu Flow Control untuk menjadi bahan penjelasan presentasi saya kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu flow control, mari kita pahami dulu mengenai data link control. Karena pada dasarnya flow control ini merupakan proses pengelolaan pertukaran data yang terjadi pada data link control. Seperti yang kita tahu, data link control ini merupakan salah satu dari 7 layers of DOC model setelah physical layer, yang artinya dia berada pada layer yang kedua. Data link control atau data link protocol merupakan proses terkirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Adapun yang dimaksud dengan data link ialah media transmisi antar device ketika suatu prosedur data link control itu digunakan. Data link control membutuhkan lapisan-lapisan logika atau layer of logic di atas hardware untuk mengelola pertukaran data yang melewati sebuah link. Untuk mengelola pertukaran data tersebut dibutuhkan langkah-langkah, yaitu diantaranya yang pertama ada sinkronisasi frame atau frame synchronization, yang kedua itu ada kontrol aliran data atau flow control, yang ketiga itu ada kontrol kesalahan atau error control, yang keempat itu ada pengalamatan atau addressing, yang kelima itu ada kontrol end data, dan yang paling terakhir itu ada link management. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut itu yaitu kontrol aliran data atau flow control. Flow control adalah suatu teknik yang berfungsi untuk memastikan entitas pengirim atau transmitter tidak membanjiri entitas penerima atau receiver. Tanpa flow control, buffer dari receiver akan penuh ketika sedang memproses data lama. Bisa diartikan buffer di sini yaitu sebuah penyangga. Maka, dengan kata lain, tanpa flow control, buffer atau penyangga dari receiver akan penuh ketika sedang memproses data lama. Karena ketika data diterima, harus dilaksanakan sejumlah proses sebelum buffer atau penyangga tersebut dapat dikosongkan dan siap untuk menerima banyak data. Flow control juga dipengaruhi oleh waktu transmisi, yakni waktu yang dibutuhkan untuk memancarkan semua bit dalam satu frame ke media komunikasi. Selain itu, berlangsungnya data flow control juga dipengaruhi oleh waktu propagasi, yakni waktu yang sedikit untuk melintasi link. Bisa jadi memang tidak ada kesalahan atau error yang tercipta dari proses flow control ini, namun sangat besar kemungkinannya terjadi berbagai penundaan atau delay karena berbagai sebab. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Gambar di sebelah kiri menunjukkan mekanisme flow control dengan tidak adanya error. Sumbu vertikal dengan tanda panah menunjuk ke bawah adalah sebagai fungsi waktu untuk menunjukkan urutan waktu yang akan mempermudah dalam menggambarkan hubungan kirim dan terima yang benar. Masing-masing tanda panah menunjukkan satu frame data yang sedang dalam perjalanan di antara dua stasiun. Data yang dikirimkan sesuai urutan frame masing-masing berisi data dan sejumlah informasi pengontrol. Diasumsikan bahwa semua frame yang dikirimkan berhasil diterima dengan sukses. Tidak ada frame yang hilang dan tidak ada frame yang datang mengalami error. Selanjutnya, frame-frame tersebut tiba sesuai dengan urutan ketika frame-frame tersebut dikirimkan. Nah, salah satu bentuk sederhana dari flow control yakni stop and wait flow control. Cara kerjanya ialah berawal dari sebuah entitas sumber atau transmitter mentransmisi suatu frame data. Setelah diterima, entitas tujuan atau receiver memberi isyarat untuk menerima frame lainnya, yakni berupa acknowledgement atau biasa disingkat dengan ACK atau ACK. Transmitter harus menunggu sampai menerima ACK sebelum mengirim frame berikutnya. Receiver juga dapat menghentikan aliran data dengan tidak memberikan ACK. Jadi, dengan singkatnya, proses dari stop and wait flow control ini dimana ketika si transmitter mengirimkan suatu frame data ke si penerima, maka ketika si transmitter ini ingin mengirimkan data berikutnya atau data frame berikutnya, maka dia harus menunggu dulu untuk si penerima mengirimkan sebuah acknowledgement atau sebuah ACK untuk ia dapat melakukan kembali proses pengiriman data frame yang berikutnya. Nah, stop and wait flow control akan lebih efisien jika digunakan untuk mengirimkan suatu pesan atau data dengan jumlah frame yang sedikit.
Jika jumlah frame yang dikirimkan banyak, maka sebelum deretan frame dikirimkan, frame akan dipecah-pecah menjadi blok-blok frame dengan ukuran yang lebih kecil, karena dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama itu, terbatasnya ukuran data atau frame yang dapat ditampung oleh receiver. Yang kedua, jumlah blok data yang besar akan mengakibatkan proses transmisi berjalan lambat, dan dikhawatirkan jika terjadi kesalahan sehingga frame harus dikirim ulang dari awal. Nah, jika ukuran frame lebih kecil, maka deteksi kesalahan akan lebih cepat. Dan jika terjadi kesalahan, data yang harus ditransmisikan ulang menjadi lebih sedikit. Mekanisme stop and wait dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut ini, di mana DLC mengizinkan sebuah message untuk ditransmisikan, yaitu yang terjadi pada event pertama. Pengujian terhadap terjadinya error dilakukan dengan teknik seperti VCR atau Vertical Redundancy Check atau LRC, Longitudinal Redundancy Check, yang terjadi pada event kedua pada saat yang tepat. Sebuah acknowledgement atau jawaban itu dikirimkan kembali ke stasiun pengirim, yaitu yang terjadi pada event ketiga. Tidak ada message lain yang dapat ditransmisikan selama stasiun penerima mengirimkan kembali sebuah jawaban. Jadi, istilah stop and wait diperoleh dari proses di mana pengiriman message oleh stasiun pengirim, menghentikan transmisi berikutnya, dan menunggu jawaban. Pendekatan stop and wait ini adalah sesuai untuk susunan transmisi half duplex, karena dia menyediakan untuk transmisi data dalam dua arah, tetapi hanya dalam satu arah setiap saat. Kekurangan yang dimiliki stop and wait ini yaitu di mana ketika saat jalur tidak berjalan dengan lancar yang diakibatkan oleh stasiun yang masih dalam keadaan menunggu, sehingga kekurangannya yaitu terjadinya penumpukan DLC. Namun saat ini stop and wait sekarang menyediakan lebih dari satu terminal yang online. Terminal-terminal tetap beroperasi dalam susunan yang sederhana. Stasiun pertama atau host sebagai penanggung jawab untuk peletakan message di antara terminal-terminal. Dan akses pengontrolan untuk hubungan di bawah akan menjadi masalah yang serius ketika atau jawaban hilang dalam jaringan atau dalam jalur. Nah, kalian bisa lihat pada gambar berikut ini, ketika akses pengontrolan itu mengalami masalah yang serius ketika si acknowledgement atau jawaban itu hilang dalam jaringan atau dalam jalur. Nah, jika acknowledgement pada event ketiga hilang, setelah habis batas waktunya, stasiun master mengirim ulang message yang sama untuk kedua kalinya. Transmisi yang berkelebihan mungkin terjadi dan menciptakan sebuah duplikasi record pada tempat kedua dari file data pengguna. Akibatnya, DLC harus mengadakan suatu cara untuk mengidentifikasi dan mengurutkan message yang dikirimkan dengan berdasarkan pada acknowledgement, sehingga harus dimiliki suatu metode untuk mengecek duplikat message. Pada gambar ini ditunjukkan bagaimana urutan pendeteksian duplikasi message bekerja. Pada event pertama, stasiun pengirim mengirimkan sebuah message dengan urutan 0 pada headernya. Stasiun penerima menjawab dengan sebuah acknowledgement dan sebuah nomor urutan 0, terlihat pada event yang kedua. Pengirim menerima atau acknowledgement, lalu memeriksa nomor urutan 0 di headernya, mengubah nomor urutan tersebut menjadi nomor 1 dan mengirimkan message berikutnya yang terjadi pada event ketiga. Stasiun penerima mendapatkan message dengan acknowledgement 1 di event yang keempat. Akan tetapi, message ini diterima dalam keadaan rusak atau hilang pada jalan. Stasiun pengirim mengenali bahwa message di event 3 itu tidak dikenali. Setelah batas waktu terlampau habis atau time out, stasiun pengirim mengirim ulang message ini yang terjadi pada ke event 5. Stasiun penerima mencari sebuah message dengan nomor urutan 0. Dia membuang message tersebut. Lalu sejak itu, dia adalah sebuah duplikat dari message yang dikirimkan pada event yang ketiga. Untuk melengkapi pertanggungjawaban, stasiun penerima mengulang acknowledgement 1, yaitu yang terjadi pada event ke-6. Lalu yang berikutnya yaitu ada sliding window flow control, yakni dirancang untuk membenahi sistem flow control sebelumnya, yaitu stop and wait flow control. Nah, pada stop and wait flow control itu seolah-olah blok-blok dikirimkan satu persatu dan mengirimkannya pun
harus menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver, dan receiver harus memberikan balasannya. Berbeda pada sliding window flow control, transmitter dapat mengirimkan blok-blok frame lebih banyak. Lalu setelah beberapa frame tersebut terkirim, barulah receiver akan memberikan balasan. Sliding window flow control jauh lebih efisien dibandingkan dengan stop and wait flow control, karena yang pertama itu dapat mengirimkan lebih dari satu blok frame, yang kedua itu waktu penundaan atau delay-nya menjadi lebih sedikit, dan yang ketiga itu transfer datanya menjadi lebih cepat. Dalam penerapannya, sliding window flow control sangat dibutuhkan dalam komunikasi data karena memiliki nilai efisiensi yang jauh lebih tinggi ketimbang stop and wait flow control. Nah, maka untuk memperbesar efisiensi tersebut diperbolehkan melakukan transmisi lebih dari satu frame pada saat yang sama. Semisal, dilambangkan suatu transmitter itu dengan huruf A dan suatu entitas penerima atau receiver itu dengan huruf B. Lalu A dan B ini dihubungkan dengan jalur full duplex. Berbeda pada stop and wait flow control sebelumnya, dia hanya menggunakan jalur half duplex. Namun kali ini pada sliding window flow control kita menggunakan jalur full duplex. Nah, setelah A dan B ini dihubungkan dengan jalur full duplex, maka si B atau entitas penerima ini atau receiver akan mengalokasikan buffers atau yang bisa kita sebut dengan penyangga datanya itu dengan selebar jumlah frame tertentu, yang artinya jumlahnya tidak terbatas sehingga kita lambangkan saja dengan huruf N. Nah, setelah itu yang berarti jika si penerimanya sudah mengalokasikan buffersnya sebanyak N frame tadi, maka dia akan menerima jumlah framenya pun sebanyak yang tadi dikirimkan. Nah, dan si A ini diperbolehkan untuk mengirim frame sebanyak N frame tanpa menunggu adanya jawaban dari si B terlebih dahulu. Nah, dimana jika di stop and wait flow control sebelumnya kita harus menunggu balasan terlebih dahulu agar dapat mengirim frame berikutnya. Sementara dalam sliding window flow control ini kita tidak usah untuk menunggu jawaban terlebih dahulu agar diperbolehkan untuk mengirim frame selanjutnya. Untuk menjaga jejak di mana frame yang dikirimkan sedang dijawab, maka masing-masing jawaban diberi label dengan nomor yang urut. Si B akan menjawab frame dengan mengirimkan jawaban yang dilengkapi nomor urut dari frame berikutnya yang diinginkan. Jawaban ini juga memiliki maksud untuk memberitahukan bahwa pada B itu siap untuk menerima frame ke N berikutnya, dimulai dengan nomor urut yang telah tercantum. Skema ini juga dapat dipergunakan untuk menjawab lebih dari satu frame. Semisal pada B itu terdapat beberapa frame. Nah, B dapat menerima frame kedua, ketiga, dan keempat, tetapi perlu menunggu jawaban frame keempat terlebih dahulu, lalu akan mengembalikan jawaban dengan nomor urut kelima. Karena frame yang terakhir dikirimkan itu frame keempat, maka si B ini akan mengembalikan jawaban dengan nomor urut kelima agar dapat menerima frame data kelima berikutnya. B menerima jawaban dari frame kedua dan ketiga dan keempat itu pada waktu yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa si A ini memelihara daftar nomor urutan yang boleh dikirim, sedangkan B memelihara daftar nomor urutan yang akan siap diterima. Masing-masing daftar tersebut dapat dianggap sebagai window dari frame, sehingga prinsip kerjanya disebut dengan pengontrol aliran sliding window. Nah, untuk memahami bagaimana flow control itu mengelola data secara singkatnya, dia ini kan memiliki dua konsep. Yang pertama itu ada stop and wait flow control, dan yang kedua itu ada sliding window flow control, di mana masing-masing konsep tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, dapat dikatakan bahwa sliding window flow control ini memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi. Jika kita ibaratkan jalur komunikasi data tersebut seperti pipa saluran, jika dalam sliding window flow control, si saluran pipa tersebut dapat diisi data-data frame setiap saat meskipun datanya sedang berjalan. Namun, sementara dalam konsep stop and wait,
pipa tersebut hanya memperbolehkan satu data saja yang dapat mengalir di pipa tersebut. Nah, oleh karena itu, sliding window flow control ini dapat dikatakan tingkat efisiensinya jauh lebih tinggi ketimbang sub-in-width flow control. Oke semuanya, cukup sekian penjelasan saya mengenai data flow control. Jika ada kesalahan tutur kata maupun kesalahan dari materi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.